Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Shalom, Amang Inang, kaum muda dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca renungan untuk hari ini 9 September 2025, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu, Engkau masih mengaruniakan kami nafas kehidupan hingga hari ini. Tuhan, kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu, Kau berikan roh pemahaman agar kami bisa memahami dan menerapkan apa yang kami baca hari ini dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, renungan untuk hari ini, Selasa 9 September 2025, diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Saya akan membacakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Pesalmen 121 ayat 2. Sian Jehovah sitopa langit do tanoon sabing ro pangurupion yang gotuahu. Dalam bahasa Indonesia, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Topik renungan untuk hari ini adalah Tuhan penolong dan penjagaku. Nats hari ini adalah bagian dari nyanyian para peziarah dalam perjalanan mereka kemungkinan ke Yerusalem. Perjalanan itu biasanya melewati banyak rintangan dan bisa sangat berbahaya. Bahaya bisa datang dari para bandit atau orang-orang jahat lainnya yang mungkin bersembunyi di perbukitan untuk menyerang para peziarah yang rentan dan kelelahan. Atau juga dari hewan-hewan berbahaya lainnya seperti ular yang mungkin menyerang. Dalam perjalanannya, peziarah melihat ke atas karena letak Yerusalem yang di atas bukit dan berseru pada ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dan nats hari ini adalah jawaban dari pertanyaan itu. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pemazmur bahkan menekankan, Tuhan yang dimaksud adalah Sang Pencipta langit dan bumi, menunjukkan betapa besar kuasa penolong tersebut. Kelanjutan ayat hari ini sampai ke ayat 8 menekankan Tuhan sebagai penjaga kita. Ada 6 kali perulangan kata menjaga dan penjaga pada perikop Mazmur 121 ini. Antara lain misalnya penjaga yang tak pernah lelap, menjaga dari setiap kecelakaan, menjaga nyawa, menjaga keluar masuk kita. Memperoleh pertolongan, terutama pada saat kita kesusahan dan terjepit adalah hal yang sangat melegakan. Nats hari ini menekankan bahwa Tuhan adalah penolong dan penjaga kita. Dalam setiap pergumulan dan kesulitan kita, tidak ada alasan untuk takut akan apapun karena Allah yang begitu kuat adalah penolongnya. Sesungguhnya tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan kita. Bapa Surgawi kita adalah Tuhan yang Maha Tahu dan penuh kasih yang selalu mengawasi kita. Tidak ada hal yang terjadi di luar kendali dan pengetahuannya. Dalam Kejadian 18 ayat
14, ketika Sarah tertawa mendengar pengumuman bahwa ia akan melahirkan seorang anak, Tuhan bertanya kepada Abraham, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Namun adalah mudah untuk mengatakan Tuhan adalah penolong kita ketika kita ditolong dan masalah hidup kita terselesaikan. Ketika ada permasalahan atau kesesakan dan kita berdoa, tapi pertolongan itu tidak kunjung datang dalam sehari, dalam seminggu, setahun, atau bahkan sudah bertahun-tahun, apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita? Di manakah pertolongan Tuhan ketika Yusuf dibuang dan menjadi budak di Mesir? Atau di manakah pertolongan Tuhan ketika para rasul Tuhan Yesus dibunuh karena iman mereka? Kita sendiri saat ini mungkin juga sedang mengalami berbagai masalah dan kesulitan hidup. Orang yang kita kasihi meninggal, kita kena penyakit, kita kehilangan pekerjaan, bisnis kita bangkrut, atau anak-anak kita mengecewakan kita. Masihkah kita mengimani Tuhan sebagai penolong kita? Ketika memperoleh nats hari ini sebagai bahan renungan, saya pribadi juga ada rasa sulit untuk menulisnya, karena saat ini ada pergumulan yang saya dan keluarga sedang hadapi. Dan dengan kekuatan saya sendiri tidak mungkin bisa kami selesaikan. Mazmur 121 masuk ke dalam genre Song of Trust atau nyanyian kepercayaan. Artinya pemazmur meyakini, mempercayai dan juga mengimani akan hal tersebut. Iman mencakup kepercayaan kita bukan terhadap hal-hal yang sudah kita alami saja, tetapi juga mencakup hal-hal yang belum kita lihat atau belum kita alami. Pada Alkitab juga tertulis bahwa Allah tidak sepenuhnya menjamin keselamatan kita dalam kehidupan duniawi ini. Pada Yohanes 16 ayat 33 tertulis, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Atau pada Mazmur 22 ayat 1 sampai 32 kita bisa membaca bahwa ada seruan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tidak boleh melupakan bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Kehidupan duniawi dan segala permasalahannya hanya sementara. Kita tidak boleh berfokus pada permasalahan kita yang sifatnya duniawi. Kita diciptakan untuk kekekalan. Dan dalam perspektif kekekalan, Tuhan mengizinkan hal-hal jahat terjadi untuk mengalahkan si jahat itu sendiri. Seperti tertulis pada Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Atau dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kesulitan bisa menjadi cara Tuhan untuk membentuk kita, membuat kita bertumbuh dalam iman dan kepercayaan terhadap Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dan sampai 4, Alkitab berkata, anggaplah suatu sukacita bahwa kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Melalui rintangan hidup, kita belajar untuk menjadi lebih sabar dan kuat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Si jahat selalu mengintip, menunggu kesempatan untuk mengacaukan hidup kita, untuk mengacaukan hari kita. Tetapi, apapun yang kita alami, marilah kita meyakini Tuhan adalah penolong dan penjaga kita. Tak peduli berapa banyak masalah yang tak terselesaikan, marilah kita tetap menyanyikan nats hari ini di dalam hati kita dan mengimaninya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkaulah penolong dan penjaga kami. Kuasa-Mu dan kasih-Mu tak terbatas. Segala persoalan dan pergumulan hidup kami serahkan kepadamu Tuhan. Tolong dan jagalah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berikan
kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.